Jalanan Batu 8 yang katanya legend sampai jadi mitik dan gak ada perubahan sejak tahun sebelum aku dilahirkan. Halo kawan-kawan, siang ini dan di cuaca yang sangat panas ini kita akan motoran dari depan SPBU Pasar Miring ya, atau bisa disebut kalau orang dari Galang itu menuju Pakem seringnya itu ya lewat jalan inilah, lewat jalan Batu 8. Di tengah teriknya panas dan banyak debunya, banyak lubangnya, dan ya gitulah. Tapi di sini aku nggak mau terlalu berkomentar tentang jalannya. Aku cukup nunjukin aja lah melewat video ini. Cukup netizen aja lah yang komentar ya. Kayaknya bakal lebih seru lah kalau netizen yang komentar daripada aku yang banyak cerita. Jadi hari ini aku mau cerita tentang satu temanku yang luar biasa. Bukan luar biasa karena dia kaya raya, tapi luar biasa karena dia tahan banting. Dia ini udah 5 tahun bangun usahanya. Bayangin loh, 5 tahun, bukan 5 bulan. Waktu orang lain masih main game, nongkrong di kafe, gosip sama kawan-kawannya, dia itu udah keliling pasar bawa dagangan naik motor bututnya. Awalnya dia jualan apa aja, semua dijual. Rugi? Iya rugi. Dibilang gila? Iya. Ditipu orang? Juga iya. Semua udah dia lewati, tapi dia tetap jalan walaupun lambat. Aku lihat sendiri perjuangannya. Pernah loh dia jualan tapi sehari cuma laku satu. Namun dia tetap buka besoknya, dan besoknya lagi buka, dan lagi dan lagi, sampai akhirnya masuk tahun ke-6. Usahanya meledak, tokonya rame, jualannya laku, karyawannya nambah. Dia bisa beli mobil, bisa beli rumah, gak numpang lagi sama orang tuanya atau mertuanya, bisa bantu orang tuanya, bisa mulai hidup yang layak. Aku lihat itu dan aku bilang, wah gila kau bos, gila kau bro. Memang dia pantas sukses karena dia gak pernah nyerah waktu itu. Tapi tiba-tiba ada kawan yang lain bilang, ah itu mah hoki aja itu dia. Pas momennya pas aja itu dia, makanya dia berhasil. Lah, hoki lu bilang. Jadi biar tahu ya, aku juga ikut merhatikan dia waktu dulu. Itu tahu ya, bro, 5 tahun dia digilas dengan kenyataan, jatuh berdarah-darah. Itu disebut hoki kau bilang. Orang sekarang itu aneh ya, ngelihat orang sukses dikit langsung dibilang hoki. Kayak sukses itu jatuh aja dari langit, langsung mendarat di pangkuanmu. Padahal pas dia lagi jatuh, pas dia nggak punya apa-apa, nggak ada yang datang bilang, sabar ya, kamu pejuang. Nggak ada yang datang. Yang ada malah bilang, udahlah kerja aja kau, bisnismu itu gitu-gitu aja, nggak akan bisa sukses kau. Tapi giliran dia udah sukses, langsung dia dibilang, ah oke aja kau itu, kata. Wah. Aku heran ya, kenapa ya kita lebih gampang percaya orang itu hoki daripada percaya kalau orang itu berjuang. Mungkin karena kita sendiri takut kalau ternyata dia sukses karena kerja keras. Berarti kita gagal karena males, ya kan? Itu menyakitkan kan? Makanya lebih nyaman bilang orang lain itu cuma hoki
Coba bayangin gini ya, kalau orang tanam jagung, terus tiap hari nyiram, nyabutin rumput, rawat tanahnya. Lalu pas hujan turun, dia panen besar. Lalu kamu datang dan bilang, "Wah, oke ya kau bang, untung hujan ya," katanya. Padahal kau sendiri nggak pernah nanam apa-apa, tapi bisa-bisanya nyindir hasil orang. Ya pantas kau nggak panen karena kau nyiram rumput tetangga, bukan ladang sendiri. Aku tuh ya kadang kesel loh, bukan karena orang sukses, tapi karena banyak orang yang suka nyinyir, bukan belajar. Padahal kalau kita mau jujur, setiap ada kesuksesan itu pasti ada luka yang ditutup rapi. Kita cuma lihat hasil akhirnya, tapi nggak lihat pas dia malam-malam begadang, nggak lihat dia susah tidur, nggak lihat dia cuma makan mie instan, nggak lihat dia punya utang yang dia cicil diem-diem. Kita nggak pernah tahu tentang dia, tapi kita sok tahu. Dan aku cerita gini bukan karena aku udah sukses. Aku juga lagi berproses. Dan kadang aku mikir, capek, kapan ya giliran aku? Tapi aku percaya selama kita masih jalan, nggak nyerah, pintu itu pasti terbuka. Masalahnya sekarang, kau mau fokus nggak jalanin hidupmu atau sibuk momentari hidup orang? Kalau hidup orang lain bisa bikin kau kesel, berarti hidupmu itu perlu diperbaiki. Bukan orang lain yang perlu turun level. Kau aja yang belum naik tangga. Jangan kayak penonton bola di warung kopi, tukang komentar, "Wih, Cristiano Ronaldo bodoh kali kayak gitu pun bisanya nggak gol." Padahal coba kau suruh di situ, kau lari 200 meter aja kau udah ngos-ngosan napasmu. Jadi buat temanku yang sukses itu, aku doakan kamu tambah sukses ya. Biar yang bilang hoki itu makin terbakar panas dingin. Dan buat temanku yang bilang hoki, aku harap suatu saat kamu bisa sukses juga. Biar kamu tahu rasanya dicap hoki padahal udah berdarah-darah. Jadi menurutku hoki itu memang ada perannya. Tapi hoki tanpa usaha itu sama dengan gak bakal tahan lama. Sedangkan usaha yang konsisten pasti memperbesar peluang hoki itu datang. Kalau orang bilang sukses itu cuma karena hoki, itu tadi sama kayak bilang petani yang lagi panen waktu hujan. Padahal dia udah nyangkul, nanam bibit, nyiram, rawat hama setiap hari. Kalau nggak nanam, hujan pun nggak akan ada yang dipanen. Lalu menurutku orang yang bilang itu mah dia hoki aja. Itu yang pertama, dia itu orang yang belum pernah ngerasakan proses yang panjang. Mereka itu cuma lihat ujungnya aja pas udah sukses. Padahal kan dia nggak tahu kan pas pertama-tama dia memulai usaha itu cemana dia berdarah-darah. Waktu pertama dia nggak untung, waktu tahun kedua dia ditipu, tahun ketiga terus dia rugi, utangnya banyak, lalu hampir nyerah. Tahun keempat masih jalan walau pas-pasan hasilnya. Tahun kelima baru mulai kelihatan dikit-dikit. Dan di tahun keenam lah itu dia barulah sukses. Boom, sukses besar. Jadi
Orang yang bilang hoki lagi itu yang kedua, dia itu orang yang iri tapi nggak mau ngaku. Kadang kalimat hoki itu cuma jadi tameng dari rasa irinya, daripada dia bilang, wah keren ya, aku juga pengen sukses kayak dia dan belajar dari dia. Tapi dia malah milih bilang, palingan hoki doang, bukan usaha juga itu. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia lebih gampang menyepelekan kesuksesan orang lain daripada mengakui diri sendiri yang belum tentu sanggup melewati prosesnya. Faktanya, hoki itu ada. Iya, memang benar ada hoki. Tapi dia datang ke orang yang siap. Orang yang kerja keras itu ibarat nyiapin ladang ketika hujan atau hoki turun. Dia panen. Sedangkan yang rebahan doang, ya dia cuma kehujanan doang, nggak ada panen, nggak dapat apa-apa. Nyambung kan maksudnya? Jadi hati-hati juga kita. Jangan sampai karena sering dengar komentar kayak gitu, kita jadi ikut-ikutan mikir, iya ya mungkin dia hoki doang. Padahal bisa jadi kita tinggal selangkah lagi, asal nggak nyerah. Jadi itulah cerita hoki tadi ya. Jadi sukses itu bukan hadiah, tapi hasil dari proses. Dan hasil nggak akan mengkhianati proses.